Bab 6. Akademi nomor 1 di benua Douluo. Oh, Huo Yuhao awalnya berencana untuk merenungkan beberapa teknik menangkap yang Bei Bei ajarkan kemarin, tapi dia langsung menjadi kosong setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Ya. Ketiganya melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka berjalan, Tang Ya menjelaskan situasi di Akademi Shrek kepada Huo Yuhao. Akademi Shrek telah didirikan 10.000 tahun yang lalu, dan kata Shrek berarti monster dalam bahasa kuno. Ini juga berarti, orang-orang yang mendirikan Akademi Shrek pada awalnya ingin mendirikan Akademi Monster. Motto tertua Akademi Shrek adalah, hanya membiarkan monster, bukan manusia biasa, namun kata, monster, sebenarnya mengacu pada orang jenius. Bahkan orang yang mendirikan Sekte Tang nomor 1 di benua Douluo telah lulus dari Akademi Shrek, dan siswa itulah yang membawa momen kejayaan pertama bagi Akademi Shrek. Pada saat itu, Akademi Shrek hanya memiliki siswa pendirinya, yang disebut sebagai 7 monster Shrek dalam sejarah Akademi Shrek. Kisah 7 monster Shrek sudah tersebar sejak lama, dan yang paling terkenal di antara mereka masihlah pasangan suami istri termasuk Master Sekte dari Sekte Tang. Setelah itu, meskipun Sekte Tang menurun, Akademi Shrek tetap berdiri tegak. Selanjutnya, mengikuti perkembangan seiring berjalannya waktu, secara bertahap menjadi Akademi nomor 1 di benua Douluo. Saat ini, Akademi Shrek memegang posisi berkuasa di benua tersebut, yang menjadi akar penyebab perang benua yang terjadi pada saat bertabrakannya benua Douluo dan benua Matahari Bulan 4.000 tahun yang lalu. Ketika perang baru saja dimulai, 3 kerajaan di benua Douluo telah terpecah pendapatnya, menyebabkan benua Douluo berada pada posisi yang tidak menguntungkan pada awal perang, sedemikian rupa sehingga pasukan benua Matahari dan Bulan telah mampu mencapai bagian dalam benua Douluo. Pada saat yang genting ini, Dekan Akademi Shrek pada tahun itu mengeluarkan seruan. Hal ini mendapat respon yang sangat besar, menyebabkan hampir 60 ahli super berjudul Douluo untuk sementara menjadi komandan ketiga pasukan. Setelah mengambil alih komando pasukan mereka, mereka dengan cepat menghancurkan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan, memperoleh kemenangan akhir dalam perang, dan menyatukan benua menjadi satu yang disebut benua Douluo. Kekaisaran Matahari Bulan hanya berhasil terus eksis setelahnya dengan menyerahkan tanahnya, dan dengan membayar pampasan perang. Namun, kekuatan militer mereka telah melemah dalam jumlah yang sangat besar, yang menyebabkan mereka tidak mampu lagi bersaing dengan 3 pasukan gabungan dari benua Douluo. Kekuatan militernya paling banyak setara dengan 1 kerajaan. Perang juga menyebabkan reputasi Akademi Shrek melambung tinggi. Itu bukan hanya karena Akademi Shrek telah mengumpulkan 60 judul Douluo, tetapi juga karena dekan tahun itu telah menjadi komandan pasukan terpadu 3 kerajaan. Di bawah seruannya, keluarga kerajaan dari 3 kerajaan besar menemukan, yang sangat mengejutkan mereka, bahwa hampir semua jenderal pasukan bersatu berasal dari Akademi Shrek. Di bawah alokasi sumber daya yang terpadu oleh dekan Akademi Shrek, pasukan gabungan dari 3 kerajaan besar tidak lagi memiliki perselisihan di antara mereka. Karena penyatuan inilah mereka mampu meraih kemenangan. Sejak saat itu, Akademi Shrek tidak lagi menjadi milik negara manapun, itu telah menjadi keberadaan yang berdiri sendiri. Akademi Shrek berturut-turut membesarkan dekan yang sangat bijaksana. Meskipun Akademi memiliki posisi yang megah di benua ini, mereka sama sekali tidak sombong. Sikap Akademi terhadap semua negara adalah sama. Selain itu, mereka tidak memiliki pasukan swasta, dan jumlah guru yang mereka miliki bahkan dibatasi pada batas tertentu. Karena itu, Akademi Shrek tidak menyebabkan negara manapun merasakan bahaya. Bagaimanapun, Akademi Shrek adalah sebuah akademi. Dengan demikian, tidak hanya negara ini terus eksis, namun posisinya yang tinggi di benua ini juga tidak dapat dengan mudah digoyahkan oleh negara manapun. Akademi Shrek terletak di bagian tenggara Kekaisaran Tianhun, dengan hutan bintang besar Dou terletak tepat di barat dayanya. Kekaisaran Douling berada di sebelah timurnya, dan Kekaisaran Bintang Luo terletak di utara. Bisa dibilang Akademi Shrek terletak di titik persimpangan 3 kerajaan. Tang Ya memberitahu Huo Yuhao bahwa Akademi Shrek saat ini dibagi menjadi 2 bagian, halaman dalam dan halaman luar. Setiap tahun, jumlah siswa baru yang mereka rekrut sekitar 1.000 atau lebih, namun jumlah siswa di Akademi tidak pernah melebihi 5.000. Dibutuhkan waktu 12 tahun bagi seseorang untuk menyelesaikan studinya dan lulus setelah memasuki Akademi Shrek. Ini juga berarti tingkat eliminasi Akademi Shrek sangat tinggi setiap tahunnya. Jika seseorang tidak bisa lulus penilaian akademi, dia tanpa ampun akan dikeluarkan dari akademi. Namun,
Setiap orang yang berhasil lulus dari Akademi Shrek adalah seorang jenius sekali dalam satu generasi. Dapat dikatakan bahwa Akademi Shrek benar-benar merupakan tempat lahir yang penuh dengan para ahli, bahkan masalah politik pun akan terjadi antara Kekaisaran Tianhun, Kekaisaran Dowling, dan Kekaisaran Bintang Luo karena jumlah siswa yang akan diterima oleh Akademi Shrek masing-masing tahun. Ketenaran Akademi nomor 1 di dunia terlihat jelas dari sini. Sebaliknya, Kekaisaran Matahari Bulan, mungkin karena permusuhan mereka dengan Akademi Shrek, tidak pernah meminta untuk mengirim orang untuk belajar di Akademi Shrek. Ada juga beberapa akademi tingkat tinggi di Kekaisaran Matahari Bulan yang telah mencapai standar yang cukup tinggi setelah mengalami perkembangan beberapa ribu tahun. Hanya saja, kekuatan militer Kekaisaran Matahari Bulan selalu terbatas karena perjanjian yang mereka buat setelah perang, yang mencegah mereka untuk berkembang terlalu jauh. Oleh karena itu, Kekaisaran Matahari Bulan masih bersikap low profile, setidaknya di permukaan. Yu Hao, begitu kamu masuk akademi, kamu akan berkultivasi di halaman luar. Halaman luar dibagi menjadi banyak fakultas, jadi Anda harus mengolahnya untuk sementara waktu di dalam fakultas kontrol. Pada saat yang sama, Anda harus belajar secara bersamaan di dalam lembaga rekayasa jiwa. Bagaimana? Tang Ya bertanya kepada Huo Yuhao setelah memberinya pengenalan sederhana tentang situasi internal Akademi Shrek. Guru Xiao Ya, apa itu, institusi teknik jiwa? Huo Yuhao bertanya. Tang Ya menjawab, yang disebut institusi rekayasa jiwa adalah tempat yang diciptakan untuk mempelajari senjata jiwa. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya karena marah saat dia mengucapkan kata, senjata jiwa. Senjata jiwa. Huo Yuhao masih sedikit bingung. Namun, Anda tidak bisa menyalahkannya. Akademi Shrek saat ini adalah akademi nomor 1 di benua ini, namun ia tumbuh di lingkungan tertutup sejak ia masih muda. Karena itu, ia secara alami hanya memiliki sedikit pengetahuan dan pengalaman mengenai hal-hal seperti itu. Melihat ekspresi Tang Ya yang sedikit tidak senang, Bei Bei mengambil tempatnya menjelaskan berbagai hal kepada Huo Yuhao. Alat jiwa sebenarnya memiliki hubungan yang sangat besar dengan sekte Tang kita. Dalam arti tertentu, alat jiwa adalah senjata yang kita gunakan untuk mengaktifkan kekuatan jiwa. Alat jiwa berkualitas lebih tinggi akan memiliki kekuatan lebih besar. Ini juga berarti bahwa, bahkan jika Anda hanya seorang ahli alat jiwa, Anda masih dapat memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi jika Anda memiliki alat jiwa yang kuat. Namun, pengembangan alat jiwa adalah salah satu alasan utama penurunan sekte Tang kami. Sekte Tang kami masih berkembang 4.000 tahun yang lalu. Namun, tabrakan dengan benua matahari bulan adalah akar penyebab kemunduran sekte Tang kami. Tang Ya berbicara dengan nada penuh kebencian, sekte Tang kami terkenal dengan senjata tersembunyi, dan sumber pendapatan utama kami diperoleh dengan menjual senjata tersembunyi. Di masa lalu, hampir setiap negara akan membeli sejumlah senjata tersembunyi dari kami, bahkan beberapa sekte pun akan melakukan hal yang sama. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, perang dengan cepat pecah ketika benua matahari dan bulan bertabrakan dengan benua Douluo kita. Pasukan 3 kerajaan, yang didukung oleh senjata tersembunyi dari sekte Tang kami, bertabrakan dengan pasukan Kekaisaran Matahari dan Bulan. Pada akhirnya, meskipun Kekaisaran Matahari Bulan tidak kuat dalam aspek penguasa jiwa, mereka memiliki wawasan unik dalam aspek alat jiwa. Alat jiwa ini diaktifkan dengan kekuatan jiwa, dan melampaui kekuatan senjata tersembunyi sekte Tang kami secara keseluruhan, serta dalam jangkauan serangan. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan 3 kerajaan di benua Douluo kita menderita kerugian besar selama fase awal perang. Meskipun pada akhirnya kami memenangkan perang, efektivitas senjata tersembunyi sekte Tang kami dipertanyakan. Sejak saat itu, berbagai negara mulai mengurangi pembelian senjata tersembunyi kami secara besar-besaran. Meski penghasilan kami masih tinggi, sebagian besar disumbangkan, sesuai wasiat ketua sekte pertama. Uang sumbangan tersebut digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat awam yang tinggal di daerah miskin, serta untuk membangun sekolah dan fasilitas umum lainnya. Jadi, kami tidak punya banyak uang ekstra. Pada saat itu, sekte Tang memiliki beberapa ribu orang di dalamnya. Namun, kecepatan penurunan kami terlalu cepat. Hanya dalam 200 tahun, sekte Tang kami telah menurun dengan cepat. Mantan sekte nomor 1 di benua ini tidak pernah melihat kejayaannya lagi. Ketika sekte Tang mencapai generasi saya, yang tersisa hanyalah ayah, ibu, dan saya. Dan saat kami berburu beberapa makhluk jiwa,
ibu dan ayahku meninggal. Jadi, Sekte Tang hanya memiliki satu-satunya anak seperti saya yang tersisa. Ketika dia sampai pada titik ini, air mata mengalir di wajah Tang Ya yang halus dan indah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan erat. Huo Yuhao bergumam, Guru Xiaoya, apakah senjata tersembunyi Sekte Tang kita benar-benar tidak ada bandingannya dengan alat jiwa ini? Tang Ya menghela nafas dan berkata, dalam aspek tertentu, apa yang kamu katakan memang benar. Apa yang dibawa oleh benua matahari bulan kepada kita bukan hanya alat jiwa, tetapi juga sejumlah besar mineral. Semua mineral langka ini merupakan konduktor yang sangat baik untuk kekuatan jiwa, sehingga sangat cocok untuk pembuatan peralatan jiwa. Hal ini menyebabkan perkembangan alat jiwa berkecepatan tinggi terjadi selama beberapa ribu tahun setelah perang berakhir, yang menghasilkan pasar yang lebih kecil untuk senjata tersembunyi Sekte Tang kami. Namun, dalam hal tingkat ketelitian, serta kecerdikan desain, senjata tersembunyi Sekte Tang kami benar-benar melampaui alat jiwa, ini terutama berlaku untuk beberapa senjata tajam yang tersembunyi, yang bahkan lebih unggul dari senjata jiwa. Namun, persyaratan pembuatan senjata tersembunyi tersebut juga sangat rumit. Bei Bei mengusap kepala Tang Ya dan berkata, perkembangan alat jiwa benar-benar memberikan pukulan telak bagi Sekte Tang dan senjata tersembunyinya. Ketika saya baru saja bertemu Tang Ya, dia dengan keras kepala percaya bahwa senjata tersembunyi lebih kuat daripada alat jiwa. Namun fakta membuktikan bahwa alat jiwa mampu menggantikan. Senjata tersembunyi Sekte Tang kita menjadi senjata yang diterima semua pihak, yang memang masuk akal. Pertama, karena mereka mudah diterima oleh massa, terutama para master alat jiwa yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan menyerang. Setelah memiliki alat jiwa, mereka berubah menjadi master jiwa pertempuran dalam sekejap, dengan satu-satunya biaya yang harus mereka bayar adalah kekuatan jiwa. Jadi, setelah Xiaoya dan saya mendiskusikannya, kami memutuskan bahwa Sekte Tang sama sekali tidak dapat terus mengikuti cara lama kami, mengunci diri kita di dunia kita sendiri, jika kita ingin sekte ini berkembang sekali lagi. Jika kita ingin kejayaan Sekte Tang muncul kembali, kita tidak hanya harus memahami alat jiwa, tetapi kita juga perlu menggabungkannya dengan teknik pembuatan senjata tersembunyi kita saat ini untuk menciptakan alat jiwa yang lebih kuat. Ini adalah satu-satunya cara agar Sekte Tang kita memiliki kesempatan untuk berkembang. Karena itu, setiap murid Sekte Tang kami harus secara bersamaan mempelajari alat jiwa sambil mengembangkan jiwa bela diri mereka. Ini adalah satu-satunya cara agar Sekte Tang kita memiliki kesempatan untuk berkembang. Karena itu, setiap murid Sekte Tang kami harus secara bersamaan mempelajari alat jiwa sambil mengembangkan jiwa bela diri mereka. Ini adalah satu-satunya cara agar Sekte Tang kita memiliki kesempatan untuk berkembang. Karena itu, setiap murid Sekte Tang kami harus secara bersamaan mempelajari alat jiwa sambil mengembangkan jiwa bela diri mereka. Huo Yuhao menjawab, Guru Xiaoya, kakak laki-laki tertua, karena senjata jiwa sangat kuat, mengapa Kekaisaran Matahari Bulan kalah dari tentara sekutu dari 3 kerajaan kita selama perang? Bei Bei tersenyum dengan tenang dan berkata, itu karena, meskipun senjata jiwa yang mereka miliki saat itu kuat, bahkan alat jiwa terkuat pun tidak mampu dibandingkan dengan kekuatan bertarung dari judul Douluo. Namun, setelah beberapa ribu tahun pengembangan, beberapa alat jiwa yang sangat kuat mulai bermunculan, yang kekuatannya bahkan dapat mengancam judul Douluos. Namun, alat jiwa memiliki masalah besar, yaitu kenyataan bahwa alat jiwa yang lebih kuat memerlukan master jiwa yang lebih kuat untuk menggunakannya secara maksimal. Jika Anda tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mendukung penggunaannya, kekuatan mereka akan sangat terbatas. Maka dari itu, sebuah fenomena menarik terjadi setelah kedua benua kita menyatu. Orang-orang di sini melakukan yang terbaik untuk mempelajari metode yang diperlukan untuk membuat alat jiwa, sementara orang-orang di Kekaisaran Matahari Bulan melakukan yang terbaik untuk mengembangkan guru jiwa yang kuat. Setelah beberapa ribu tahun terakhir ini, kedua benua kita tampaknya agak seimbang. Huo Yuhao akhirnya memiliki pemahaman awal tentang Akademi Shrek dengan perkenalan Bei Bei dan Tang Ya. Setelah Tang Ya menghapus air mata dari wajahnya, dia meraih lengan baju Huo Yuhao dan berkata, Yuhao kecil, hal terpenting yang harus kamu lakukan saat ini adalah tetap berada di Akademi Shrek. Bei Bei dan aku sudah menjadi siswa tahun ketiga, dan seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk naik ke peringkat siswa tahun keempat karena aku telah memperoleh cincin jiwa 1000 tahunku. Setelah menjadi siswa tahun keempat, tingkat eliminasinya tidak terlalu tinggi.
Setelah beberapa tahun lagi, kita akan mempunyai kesempatan untuk memasuki halaman dalam dan belajar di sana. Namun, kamu berbeda. Setelah memasuki akademi sebagai siswa tahun pertama, persaingan yang akan Anda hadapi akan menjadi yang paling ketat. Akademi akan mengadakan penilaian bagi siswa baru setiap 3 bulan, dan hanya siswa yang lulus penilaian yang dapat tetap tinggal. Meskipun Sekte Tang kami memiliki hak istimewa untuk menerima satu siswa ke Akademi Shrek, apakah Anda dapat terus tinggal, semuanya bergantung pada Anda. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibantu oleh siapapun, apakah kamu mengerti? Huo Yuhao menganggukkan kepalanya dengan serius sambil berkata, Guru Xiaoya, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Namun, dengan kekuatanmu dan kakak laki-laki tertuamu, bukankah kamu sebenarnya menjadi murid halaman dalam? Tang Ya menjawab, ingin memasuki halaman dalam Akademi Shrek lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Peraturan Akademi Shrek tidak pernah diubah. Halaman luar baru dibuat kemudian, karena permintaan 3 kerajaan agar mereka dapat membina lebih banyak orang berbakat. Namun, hanya siswa yang telah memasuki halaman dalam yang dianggap sebagai siswa sejati Akademi Shrek. Setiap siswa di halaman dalam adalah seorang jenius atau jenius yang mengerikan, dan beberapa dari mereka hanya dapat digambarkan sebagai monster. Siswa di halaman luar akan menjalani ujian setelah tinggal di sana selama 6 tahun, dan dapat lulus setelah lulus ujian tersebut. Hanya orang-orang paling berprestasi yang mengikuti tes, yang jumlahnya sangat sedikit, yang akan memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian masuk halaman dalam. Baru setelah lulus ujian itu barulah mereka mendapat izin memasuki halaman dalam. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studinya di pelataran dalam juga 6 tahun. Seharusnya, setiap orang yang lulus dari halaman dalam setidaknya adalah ahli peringkat kaisar jiwa. Selain itu, mereka akan menerima perlakuan terbaik dari semua negara, termasuk Kekaisaran Matahari Bulan. Sungguh menakjubkan. Ketika Huo Yuhao mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan tergila-gila yang muncul di hatinya. Dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa, jika suatu hari dia bisa menjadi siswa lulusan dari halaman dalam Akademi Shrek, dia bisa kembali ke Istana Duke untuk meminta jenazah ibunya. Dengan begitu, ibunya bisa merasa damai. Setelah dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Bei serius ketika berkata, ini jauh lebih menakjubkan. Saya pernah melihat kakak kelas dari halaman dalam. Dia memasuki hutan Great Stardow sendirian, dan mengalahkan 3 monster jiwa 10.000 tahun dengan tangan kosong, tanpa membunuh mereka. Dia kemudian membawa mereka kembali ke akademi. Seharusnya, itulah misi yang dia terima untuk penilaian tahun ke-10-nya. Tang Ya berkata, aku bahkan pernah mendengar bahwa pernah ada kakak kelas 12 yang telah mencapai level Soul Sage pada saat dia lulus. Terlebih lagi, dia bahkan memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Kakak kelas itu kemudian tinggal di akademi untuk diangkat menjadi dekan akademi berikutnya. Setelah mendengar penjelasan mereka, Huo Yuhao mulai merasa tidak sabar. Interaksinya dengan Bei dan Tang Ya beberapa hari terakhir ini telah membuatnya sangat memahami manfaat besar yang ia terima terhadap kultivasinya ketika ia memiliki guru yang baik. Akademi Shrek tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Dia diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri bahwa, tidak peduli seberapa keras dia harus bekerja, dia akan memastikan bahwa dia tetap berada di halaman luar, dan bahwa dia akan berusaha untuk memasuki halaman dalam di masa depan. Dengan perasaan ini di dalam hatinya, Huo Yuhao mau tidak mau mulai merenungkan teknik rahasia Sekte Tang saat mereka berjalan. Pengenalan Bei dan Tang Ya ke Akademi Shrek telah menyulut api di hatinya. Tang Ya dan Bei tidak bisa menahan senyum satu sama lain ketika mereka melihat penampilan Huo Yuhao. Saat mereka pertama kali masuk Akademi Shrek, bukankah mereka sama seperti Huo Yuhao? Setelah beberapa jam, Huo Yuhao akhirnya melihat Akademi Shrek. Daripada menyebutnya akademi, lebih cocok disebut kota. Saat mereka berjalan keluar dari hutan dekat jalan utama, mereka dapat melihat tembok tinggi kota mulai menjulang ke atas dari ladang yang jauh. Akademi Shrek didirikan di lahan yang luas, sehingga wilayah yang dicakupnya sangat luas. Itu adalah sebuah kota tersendiri, dan nama kota itu adalah Kota Shrek. Kota Shrek adalah salah satu kota terbesar di benua Douluo, dan jumlah penduduk yang tinggal di dalamnya melebihi 2 juta. Selain itu, Akademi Shrek adalah satu-satunya gubernur kota tersebut, dan tidak perlu membayar pajak apapun ke negara manapun.
Satu hal ini dengan sendirinya adalah sesuatu yang tidak dapat diungkapkan oleh setiap akademi lain, termasuk yang ada di benua matahari dan bulan. Akademi Shrek tidak terletak di tengah kota Shrek, melainkan di bagian timur. Ini karena hutan Great Stardow terletak di sebelah timur. Akademi Shrek dikelilingi oleh daratan di segala penjuru, dan bisa juga dikatakan dapat diakses dari segala arah. Itu bukan hanya lokasi Akademi Shrek, tetapi juga merupakan kota perdagangan terpenting bagi tiga kerajaan asli benua Douluo. Karena Akademi Shrek, penjaga perdamaian di kota Shrek sangat baik. Transaksi yang dilakukan di dalam kota tidak hanya adil, tetapi juga membuat masyarakat merasa nyaman. Oleh karena itu, sebagian besar pedagang dari tiga kerajaan akan memilih berbisnis di kota Shrek saat melakukan perdagangan transnasional. Gerbang kota selatan, barat, dan utara kota Shrek dapat dimasuki dan keluar sesuka hati. Hanya gerbang timur yang eksklusif untuk Akademi Shrek. Di bawah pimpinan Bei Bei dan Tang Ya, Huo Yuhao tiba di luar gerbang timur kota. Gerbang kota ini hanya dapat digunakan oleh Akademi Shrek, tetapi saat ini sedang sangat sibuk. Setidaknya ada 5.000 orang berkumpul di luar gerbang timur, dan suasananya luar biasa meriah. Sejumlah besar pedagang telah pindah ke sini karena rumor yang beredar, karena gerbang ini bahkan lebih ramai dibandingkan gerbang lainnya dengan selisih yang besar. Adik laki-laki, kamu tepat pada waktunya untuk perekrutan siswa baru di akademi. Kamu seharusnya bisa bergabung dengan angkatan siswa baru tahun ini tanpa masalah, yang akan menjadikanmu junior kami dalam 3 tahun. Mahasiswa baru biasa ini tidak hanya harus lulus penilaian, tapi juga harus memiliki surat rekomendasi dari salah satu ibu kota tiga kerajaan. Saat-saat seperti ini selalu menjadi periode tersibuk bagi kota Shrek. Huo Yuhao diam-diam bertanya, kakak tertua, apakah penilaiannya sangat sulit? Bei Bei ragu-ragu, dan tanpa sadar memandang ke arah Huo Yuhao. Tang Ya, sebaliknya, berterus terang saat dia berkata, dia akan mengetahuinya cepat atau lambat. Ini juga akan menjadi pendorong kerja kerasnya di masa depan, jadi lebih baik beritahu dia sekarang. Yuhao kecil, ujian masuk halaman luar Akademi Shrek memiliki 2 persyaratan. Pertama, usiamu tidak boleh lebih dari 20 tahun, dan kedua, kekuatan jiwamu tidak boleh lebih rendah dari peringkat ke-15. Jika Anda melihatnya murni dari sudut pandang standar ujian, Anda tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk. Dia tidak mengatakan apapun yang akan membuat Huo Yuhao bekerja lebih keras, karena dia tahu bahwa dia sudah bekerja cukup keras. Huo Yuhao bertanya dengan serius, lalu, apakah penilaian pertama setelah 3 bulan juga akan menguji kekuatan jiwaku? Dengan fisiknya, ingin meningkatkan kekuatan jiwanya dari peringkat ke-11 ke peringkat ke-15 dalam waktu 3 bulan adalah tugas yang sepenuhnya mustahil. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Penilaian Akademi Shrek kami selalu terdiri dari pertarungan langsung. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang guru, data numerik sebanyak apapun tidak ada artinya dalam pertarungan langsung. Huo Yuhao dengan paksa menganggukkan kepalanya. Guru Xiaoya, kakak laki-laki tertua, mungkin saat ini saya tidak bisa dibandingkan dengan sebagian besar siswa baru, tapi saya pasti akan melampaui mereka di masa depan. Kata-katanya memiliki ketenangan yang melampaui rekan-rekannya, dan ketegasan yang melakukan hal yang sama juga hadir dalam mata rohnya. Bei Bei, yang kepalanya lebih tinggi dari Huo Yuhao, mengulurkan tangannya untuk meraih bahunya sambil berkata, ayo pergi. Jika kamu bisa melewati 3 bulan ke depan, kakak laki-laki tertua akan optimis dengan peluangmu untuk mencapai akhir. Bei Bei dan Tang Ya membawa Huo Yuhao bersama mereka saat mereka melewati kerumunan, dan tiba di gerbang timur kota. Ada 10 pemuda dan pemudi berdiri di luar gerbang timur kota, melindunginya. Mereka kira-kira seusia dengan Tang Ya dan Bei Bei, dan mereka semua mengenakan jubah prajurit kuning dengan pola hijau tertulis di dada. Ini adalah seragam siswa tahun kedua dan ketiga di halaman luar Akademi Shrek. Ketika mereka melihat Bei Bei, mereka langsung menjadi hormat. Kakak tertua Bei, kamu telah kembali. Bei Bei tersenyum dan menyapa semua saudara junior dan seniornya. Setelah itu, dia mengucapkan beberapa patah kata kepada pemimpin kelompok. Siswa itu melirik ke arah Huo Yuhao, lalu segera menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang perlu diragukan lagi tentang kata-kata kakak senior kita. Bawa adik junior ini ke dalam untuk mendaftar. Bei Bei tersenyum sambil mengacungkannya. Terima kasih. Aku akan mentraktir kalian adik-adikku untuk makan lain kali. Orang lain juga tidak sopan saat dia tertawa. Kalau begitu,
Itu saja. Kami tidak akan melepaskan kesempatan untuk berpesta. Bei Bei mengangkat tangannya dan memberinya tos. Saya tidak akan mengecewakan semua orang. Setelah selesai berbicara, dia dan Tang Ya membawa Huo Yuhao ke gerbang timur kota, yang juga merupakan simbol pintu Akademi Shrek. Tidak jauh dari situ, seorang siswa baru, yang baru saja selesai mendaftar untuk penilaiannya, bertanya kepada siswa yang lebih tua yang bertanggung jawab atas penilaiannya, teman sekelas senior, siapa teman sekelas senior itu? Itu adalah kakak senior Bei. Namanya Bei Bei, tapi semua orang memanggilnya Thunderbolt Bei Bei. Dia memiliki jiwa binatang nomor 1, Blue Lightning Tyrant Dragon. Selain itu, dia sangat berbakat. Pada usia 13 tahun, dia berhasil menembus peringkat ke-30, dan budidayanya seharusnya mendekati peringkat ke-40, yang berarti dia dapat melakukan terobosan dan menjadi leluhur jiwa dalam 1 atau 2 tahun. Dia salah satu ahli luar biasa di halaman luar kita. Dengan kekuatan kakak senior Bei, dan jika bukan karena teman sekelas junior bernama Tang Ya yang menemaninya, dia bisa saja memulai penilaian tahun ke-5 untuk halaman luar. Jika dia berhasil menembus peringkat ke-40, saya memperkirakan penilaian tahun ke-6 pun tidak akan menghentikannya. Kakak tertua-tertua Bei tidak hanya kuat, dia selalu baik kepada orang lain. Jika Anda bertanya siapa orang paling populer di halaman luar, itu pasti dia. Kakak senior Bei adalah pangeran tampan di antara banyak siswi di halaman luar, tapi dia hanya fokus pada orang yang dia cintai. Demi teman sekelas junior Tang Ya, dia menolak pengakuan teman sekelas junior dan senior yang tak terhitung jumlahnya. Kabarnya, bahkan beberapa teman sekelas perempuan senior dari halaman dalam telah jatuh cinta padanya. Semua orang mengatakan bahwa kakak senior Bei pasti akan memasuki halaman dalam paling lama 2 tahun, tapi dia fokus pada orang yang dicintainya. Demi teman sekelas junior Tang Ya, dia menolak pengakuan teman sekelas junior dan senior yang tak terhitung jumlahnya. Kabarnya, bahkan beberapa teman sekelas perempuan senior dari halaman dalam telah jatuh cinta padanya. Semua orang mengatakan bahwa kakak senior Bei pasti akan memasuki halaman dalam paling lama 2 tahun, tapi dia fokus pada orang yang dicintainya. Demi teman sekelas junior Tang Ya, dia menolak pengakuan teman sekelas junior dan senior yang tak terhitung jumlahnya. Kabarnya, bahkan beberapa teman sekelas perempuan senior dari halaman dalam telah jatuh cinta padanya. Semua orang mengatakan bahwa kakak senior Bei pasti akan memasuki halaman dalam paling lama 2 tahun. Saat Bei Bei dan Tang Ya membawa Huo Yuhao ke Akademi Shrek, itu berbeda dari pemandangan luas dan khusyuk yang dia bayangkan. Akademi Shrek memiliki lingkungan yang elegan, dan terdapat berbagai jenis tumbuhan yang melimpah dan subur di dalamnya. Saat dia berjalan di sepanjang jalan utama yang lebar, dia bisa melihat setidaknya 10 tanaman di setiap arah yang dia lihat. Tanaman-tanaman ini jelas telah dipangkas dengan cermat. Setelah dia berjalan sekitar 200 meter, beberapa patung besar muncul di depannya, menutupi garis pandangnya. Total ada 10 patung, dan semuanya tingginya 10 meter. Semuanya diukir dari granit yang sangat keras. Ada 3 patung di depan, dengan patung tengah menyerupai orang tua. Dia memakai kacamata dan ekspresi wajahnya berseri-seri. Sosoknya rata-rata, tapi dia sedikit montok, dan dia tampak seperti orang yang baik hati. Bei Bei berkata kepada Huo Yuhao, orang di tengah adalah pendiri Akademi Shrek, dan juga dekan pertama akademi tersebut, Flander. Orang di sebelah kirinya adalah nenek moyang klan saya. Dia menciptakan landasan pengajaran yang saat ini digunakan oleh berbagai sistem jiwa bela diri di Akademi Shrek. Dia juga salah satu dari 10 panutan inti dunia jiwa bela diri, dan memiliki gelar Grandmaster. Namanya Yu Xiaogang. Ibu saya adalah keturunan langsung dari garis keturunannya. Wanita di sebelah kanan juga merupakan nenek moyang saya yang lain, Liu Erlong. Dia istri Grandmaster. Ketiganya mampu menyatu dan membentuk segitiga besi emas. Jika Dean Flander bisa dikatakan mendirikan Akademi Shrek, maka Grandmaster akan menjadi semangat sebenarnya di baliknya. Dia juga orang yang sendirian membesarkan 7 monster Shrek. Patung Grandmaster tampak seperti pria parubaya yang sedikit terbuang sia-sia, sedangkan Liu Erlong adalah wanita parubaya yang menawan. Ada 7 patung yang berjajar secara horizontal di belakang mereka. Ketika pandangan Huo Yuhao tertuju pada patung di tengah, yang berdiri di depan yang lain, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Itu adalah patung pria jangkung yang memiliki penampilan tampan, tapi yang paling aneh darinya adalah matanya.
Ada pola di dahinya dengan kata, Raja, dan meskipun itu hanya sebuah patung, itu memiliki semacam tekanan yang kuat dan mengesankan. 7 patung yang berdiri di belakang segitiga besi emas adalah 7 monster Shrek, yang sebelumnya menciptakan kejayaannya sendiri. Yang berdiri di depan adalah macan putih Douluo, Daimu Bai, sedangkan orang kedua adalah sosis Douluo, Oscar. Orang ketiga adalah nenek moyang sekte Tang kami, Asura Douluo, Tang San. Tang San adalah yang paling tampan di antara ketujuh orang itu. Rambut birunya disampirkan di bahunya, dan dia mengenakan jubah prajurit sederhana. Tanaman merambat biru yang jelas merupakan jiwa bela diri Blue Silver Grace miliknya telah melingkari patung itu. Ada juga senyuman tipis di sudut mulutnya, tapi tatapannya yang seperti aslinya tertuju pada seorang wanita di urutan kelima, yang memiliki rambut dikepang. Orang keempat adalah Evil Phoenix Douluo, Ma Hongjun, sedangkan orang kelima adalah istri Tang San, Softbone Douluo, Xiao Wu. Menurut cerita, dia adalah monster jiwa berumur 100.000 tahun yang memilih untuk berkultivasi sebagai manusia. Orang yang lebih jauh ke belakang adalah 9 harta karun Douluo, Ning Rongrong, yang memegang gelar master jiwa tambahan terkuat di dunia, dia juga istri sosis Douluo. Orang terakhir adalah Netherworld Douluo, Zuzu King. Dia adalah istri dari macan putih Douluo. Patung 7 monster Shrek generasi pertama semuanya memiliki bentuk yang berbeda-beda. Namun fakta bahwa mereka semua diberi judul Douluos membuktikan betapa kuatnya mereka di masa lalu. Pandangan Tang Ya tertuju pada patung Asura Douluo, Tang San. Segitiga besi emas dan generasi pertama 7 monster Shrek telah meletakkan dasar bagi Akademi Shrek. Meskipun 10.000 tahun telah berlalu, dan meskipun Akademi Shrek telah menghasilkan banyak jenius dan ahli yang luar biasa, jumlah patung tidak pernah bertambah, dan tetap berjumlah 10. Bei Bei menjelaskan kepada Huo Yuhao, kita harus berpisah di sini. Jika Anda berjalan ke kiri, Anda akan tiba di Martial Soul Institution. Jika Anda berjalan ke kanan, Anda akan tiba di Soul Engineering Institution. Ini adalah 2 cabang terbesar Akademi Shrek, dan keduanya termasuk dalam halaman luar. Jika Anda membandingkannya, lembaga jiwa bela diri lebih besar, sedangkan lembaga teknik jiwa lebih kecil. Selain itu, lembaga jiwa bela diri juga dibagi menjadi banyak departemen. Kami akan pergi ke lembaga jiwa bela diri untuk mendaftarkan Anda terlebih dahulu. Persyaratan dasar bagi Anda untuk mendaftar di lembaga teknik jiwa adalah Anda harus lulus penilaian pertama untuk siswa baru. Tatapan Huo Yuhao masih tertuju pada 10 patung itu. Ketika dia memikirkan tentang legenda yang diceritakan ibunya, dia sesekali merasakan perasaan terkejut muncul di hatinya. Jalan di sebelah kiri patung masih sangat lebar, dan bisa memuat 4 atau 5 gerbong yang berdampingan. Ada papan nama di samping jalan dengan tulisan, jalur tepi danau, tertulis di atasnya. Samar-samar Anda bisa melihat genangan air besar yang tersembunyi di balik pepohonan hijau rindang di sebelah kanan. Ini juga berarti ada sebuah danau besar di belakang 10 patung segitiga besi emas dan 7 monster Shrek. Tang Ya memperhatikan tatapan Huo Yuhao, dan mau tidak mau berbicara dengan suara yang sedikit bangga, itu adalah danau buatan yang dibuat untuk memperingati leluhur sekte Tang kita, Tang San. Disebut Danau Dewa Laut, karena menurut legenda, nenek moyang kita Tang San mewarisi warisan Dewa Laut. Danau Dewa Laut memiliki luas permukaan yang sangat luas, dan seluruhnya dipenuhi air tanah. Halaman dalam Akademi Shrek kami terletak di sebuah pulau di tengah Danau Dewa Laut. Setiap murid dari halaman luar merasa terhormat jika mereka mampu mencapai pulau tengah Danau Dewa Laut. Bei Bei memandang ke arah Danau Dewa Laut dengan tatapan yang dalam, dan cahaya yang teguh dan keras kepala melintas di matanya. Danau Dewa Laut memang sangat besar. Saat mereka mengikuti jalan tepi danau untuk menuju ke selatan, mereka hanya perlu berbelok ke barat setelah 15 menit penuh berlalu. Baru setelah mereka berjalan sekitar 15 menit, jalan setapak itu akhirnya mulai surut, menyebabkan sebuah alun-alun persegi panjang yang luas muncul di hadapan mereka. Sebuah papan bertuliskan, Shrek Plaza, juga berdiri di samping alun-alun. Ada banyak area pengajaran yang tinggi di belakang Shrek Plaza. Warna area pengajaran ini berbeda-beda, dan dipisahkan menjadi 4 warna utama, putih, kuning, ungu, dan hitam. Jika seseorang memandang ke ujung selatan Shrek Plaza, mereka bahkan akan dapat melihat area pengajaran berwarna abu-abu. Bei Bei menunjuk ke arah area pengajaran di sebelah alun-alun sambil berkata, area pengajaran dengan warna berbeda mewakili tahun siswa yang berbeda,
yang dibedakan berdasarkan warna cincin jiwa. Area pengajaran berwarna putih ditujukan untuk siswa baru, seperti cincin jiwa 10 tahun tingkat terendah. Oleh karena itu, area pengajaran berwarna kuning untuk siswa tahun kedua dan ketiga di halaman luar, dan area pengajaran berwarna ungu untuk siswa tahun keempat dan kelima. Area pengajaran berwarna hitam diperuntukkan bagi siswa tahun ke-6. Jika kamu bisa meninggalkan area pengajaran orang kulit hitam, kamu akan bisa mendapatkan sertifikat kelulusan dari halaman luar akademi. Area pengajaran abu-abu di kejauhan adalah milik lembaga rekayasa jiwa. Jika Anda membandingkan ukurannya di sini, institusi teknik jiwa menempati sekitar sepertiga dari area pengajaran, sedangkan Departemen Jiwa Bela Diri menempati 2/3 penuh. Selain area pengajaran di depan, banyak juga tempat pengajaran khusus yang terletak di belakang, seperti arena duel jiwa, area penilaian, asrama, kantor guru, dan lain sebagainya. Area pengajaran siswa baru berkulit putih terletak paling selatan, dan juga paling dekat dengan jalur tepi danau. Mereka bertiga berjalan ke arah selatan dari Shrek Plaza, sampai di area pengajaran. Karena saat ini adalah masa penerimaan siswa baru, area pengajaran siswa baru menjadi sangat ramai. Beberapa siswa baru yang telah lulus penilaian sedang ada di sana untuk mendaftar. Dengan bimbingan Bei Bei dan Tang Ya, Huo Yuhao dapat melaporkan pendaftarannya dengan sangat lancar. Biaya sekolah dibayar oleh Bei Bei, dan biaya untuk siswa baru secara tak terduga adalah 10 koin jiwa emas. Selain itu, ini belum termasuk biaya makannya. Jika seseorang harus berhenti sekolah karena gagal dalam penilaian, biaya sekolahnya tidak akan dikembalikan. Setelah mengumpulkan kunci asrama dan 2 set seragam sekolah, serta lencana mahasiswa baru berwarna putih, Huo Yuhao mengikuti Tang Ya dan Bei Bei menuju area pengajaran siswa baru. Tang Ya berkata, "Yuhao kecil, asramanya berada di belakang area pengajaran, itu adalah gedung terbesar di seluruh akademi. Anda bisa pergi ke sana sendiri nanti. Siswa baru secara resmi akan memulai kelasnya dalam 3 hari, sehingga Anda dapat membiasakan diri dengan lingkungan selama beberapa hari ke depan. Kami telah membayar biaya sekolah tahun pertama Anda, tetapi Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk tahun depan. Akademi ini memiliki berbagai jenis kompetisi yang semuanya berhadiah uang jika memenangkannya. Selain itu, Anda sudah menjadi master jiwa, jadi setelah Anda selesai mendaftar, Anda dapat mengumpulkan gaji yang diberikan oleh 3 kerajaan sebulan sekali. Anda harus menyimpannya sebagian, tetapi itu harus cukup untuk makanan." Huo Yuhao memastikan dia mengingat semua yang dikatakan Tang Ya. Ketika dia hendak mengucapkan selamat tinggal kepada guru Xiaoya dan Bei Bei, Bei Bei melihat ke papan buletin terdekat dan sedikit mengernyitkan alisnya ketika dia melihat pengumuman ditempel di sana. Huo Yuhao tidak perlu berjalan ke sana, dia hanya mengedarkan kekuatan jiwanya sedikit, dan kemampuan visual yang kuat dari mata rohnya menunjukkan kegunaannya, memungkinkan dia untuk melihat kata-kata di pengumuman dengan jelas. Ibu Huo Yuhao telah mengajarinya membaca sejak ia masih kecil, jadi meskipun ia tidak pernah bersekolah secara formal, tingkat pendidikannya tidak buruk sama sekali. Dia melihat kata-kata yang tertulis di pengumuman, guru yang bertanggung jawab di kelas 1, Zhou Yi. Guru yang bertanggung jawab di kelas 2, Zhou Yi. Sepertinya aku berada di kelas 1. Karena dia mendaftar lebih awal, Huo Yuhao langsung ditugaskan ke siswa baru kelas 1, kelas 1. Tang Ya juga menyadarinya. Dia menjerit kaget. Ah, mengapa nenek tua mesum itu, Zhou Yi? Bukankah dia mengajar kelas 3? Mengapa dia ditugaskan untuk mengajar siswa baru? Bei Bei tersenyum pahit, saya mendengar bahwa guru Zhou terlalu ketat ketika dia mengajar siswa. Tahun ketiga, yang mengakibatkan hanya 10% siswanya yang dipromosikan menjadi siswa tahun keempat. Selain itu, dia berkali-kali dilaporkan oleh para siswa ke akademi, yang menyebabkan dia diturunkan pangkatnya untuk mengajar siswa baru. Adik laki-laki, kamu harus berhati-hati. Tidak banyak siswa yang mengerikan di halaman luar akademi Shrek kami, tetapi ada banyak guru yang mengerikan. Di antara mereka, yang terburuk adalah guru Zhou ini.